Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Syafitri, NPM 210 11046, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fikih. Dan secara bahasa, kata fikih dapat diartikan sebagai al-ilm yang artinya sebagai ilmu, dan al-fahm yang artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan menjadi ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukallaf ialah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seorang dianggap mukallaf, setidaknya dia ada dua ukuran. Yang pertama, dia akil. Maksudnya, akil itu dia sudah berakal. Cirinya adalah seseorang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang benar dan yang salah. Lalu yang kedua, yaitu baligh. Maksudnya, dia sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis, yaitu untuk laki-laki, ia sudah pernah di ihtilam atau mimpi basah, sedangkan perempuan dia telah mengalami haid. Sementara itu, secara bahasa ada tiga makna. Yang pertama yaitu taat, tunduk, dan juga pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, ibadah adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat untuk ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah dalam arti khusus meliputi taharah, sholat, zakat, shaum, haji, kurban, akikah nazar, dan juga kifarat. Dan jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti taharah, sholat, zakat, shaum, haji, kurban, akikah, dan juga sebagainya, yang semuanya itu ditunjukkan sebagai bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar ilmu fikih ibadah adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah Al-Maqbullah. As-Sunnah Al-Maqbullah artinya yaitu sunnah yang dapat diterima. Dan dalam kajian As-Sunnah Al-Maqbullah dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan juga hadis hasan. Hal ini disandarkan oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Aku meninggalkan untukmu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat jika kamu berpegang teguh pada keduanya," yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan dalam ibadah terdapat juga prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama, yang harus kita laksanakan benar-benar yaitu niat yang lillahi ta'ala, yaitu niat yang semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap pujian dari manusia lain, tapi kita harus benar-benar hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ikhlas melaksanakan tuntunan dari Allah hanya untuk Allah, tidak mengharapkan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tidak menggunakan perantara, wasilah yang salah. Ya, dalam arti tidak menggunakan perantara itu seperti jimat atau hal-hal gaib dan juga orang pintar. Dan selanjutnya dilakukan dengan sesuai tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentunya, bukan dari yang orang lain.
Yang selanjutnya ada seimbang antara dunia dan akhirat, tidak berat sebelah. Dalam arti kita harus seimbang antara beribadah dan juga bekerja. Ada yang ada di dunia dan ada yang di akhirat, itu seimbang. Yang selanjutnya tidak berlebih-lebihan. Nah, di era sekarang ini banyak sekali manusia yang suka berlebih-lebihan, baik itu dari makanan, minuman, pakaian, bahkan perhiasannya berlebih-lebihan sekali. Dan tentu Allah tidak menyukai hal tersebut. Lalu yang terakhir, ada mudah, namun bukan meremehkan dan meringankan, bukan mempersulit. Dan dari sini kita teringat ayat bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi semua itu sudah ada takarannya masing-masing. Allah tuh tidak akan memberikan ujian pada umatnya melebihi batas kewajarannya, melebihi batas kemampuan dari umatnya. Dan syarat diterimanya ibadah yaitu ada dua perkara, yaitu yang pertama ikhlas dan juga mutaba'ah Rasulullah. Mutaba'ah Rasulullah sendiri di sini bisa diartikan mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Kedua syarat ini mesti ada dan harus ada, dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang satunya lagi. Dan bila hanya ikhlas saja, namun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Begitupun sebaliknya, bila sudah mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima juga. Dan ibadah akan diterima jika keduanya dikerjakan dengan ikhlas dan juga dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, inilah dua rukun amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang dilakukan dengan ikhlas dan juga sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Dan ungkapan ini pula diriwayatkan dari Al-Qadi Iyad dan juga yang lainnya. Dasar utama sebuah hukum ialah Al-Quran, dan ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran, dan oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana telah diuraikan dalam pemberian pengertian kata ibadah, ayat-ayat yang memerintahkan hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat ke-5 yang berbunyi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan dasar hukum yang kedua yaitu as-sunnah, itu segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, semua bentuk dasar hukum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran dan juga as-sunnah. Karena semua sahabat dan para pengikutnya, para ulama dan semua umat Islam sepakat bahwa ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasarkan pada nas Al-Quran dan as-sunnah. Secara akliyah, beribadah merupakan kebutuhan spiritual umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah merupakan bagian dari tata cara berterima kasih kepada Rahman dan Rahimnya. Akan tetapi di sisi lain, Allah dan Rasulnya mewajibkan pada seluruh hambanya untuk beribadah dengan tujuan agar semua hamba Allah merdeka dan tidak terbelenggu oleh sikap-sikap yang menghambakan diri kepada selain Allah. Dan dengan pandangan tersebut, maka ibadah bukan semata-mata menggugurkan kewajiban, melainkan suatu sistem bertakarub kepada Allah, karena Allah yang menciptakan semua makhluk, baik yang ada di bumi dan di langit dan segala isinya. Takarub sendiri merupakan upaya mendekatkan diri secara intensif
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua doa orang-orang yang beriman didengar dan dikabulkan oleh Allah. Dan takarub yang paling ideal adalah dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Dan beribadah sesuai dengan izin Allah yang semua ketentuannya dan teknik-tekniknya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada ibadah yang dibuat-buat oleh rekayasa manusia, kecuali dalam bidang kemuamalahan. Dan salah satu contohnya yaitu pelaksanaan sholat. Sholat merupakan ibadah ukhrawiyah yang ketentuan dan teknik pelaksanaannya sudah pasti. Namun, ada juga yang semakin berkembangnya zaman, semakin pudar. Dan contohnya yaitu perintah Allah pada kaum muslimah untuk menutup aurat atau mengenakan hijab. Dan semakin berkembangnya era di zaman sekarang, banyak muslimah-muslimah yang menggunakan hijab ataupun menggunakan pakaian yang tidak sesuai lagi dengan tuntunan-tuntunan Islam. Seperti yang kita ketahui, aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan juga telapak tangan. Namun, seiring dengan perkembangan fashion dan model-model pada zaman sekarang, banyak muslimah yang sudah menggunakan model-model hijab atau tren dari luar dan dengan harga yang mahal, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak memerintahkan umatnya, khususnya bagi muslimah, untuk mengenakan pakaian dengan harga yang mahal. Namun menutupi aurat sesuai dengan tuntunan Allah. Selanjutnya kita masuk dalam bab taharah. Taharah sendiri secara bahasa berarti bersuci ataupun bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan juga najis. Sementara menurut istilah, taharah berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air atau biasa kita sebut dengan tayamum. Dan secara umum, taharah berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik itu dari najis ataupun kotoran yang menempel pada badan ataupun pakaian, dan menjaga kebersihan. Dan dalam sebuah hadis disebut sebagai sebagian daripada iman. Lebih lanjutnya, taharah dibagi menjadi dua, yaitu taharah lahiriah dan juga batiniah. Taharah ma'nawiyah atau taharah hati yaitu bersuci dari syirik dan maksiat, yaitu segala perbuatan dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hati seperti sombong, angkuh, takabur, dendam, dan juga iri itu memang harus dihilangkan dari hati ya. Dan cara menghilangkannya dengan cara bertauhid dan juga beramal soleh. Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memperbanyak ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan juga sholat malam. Taharah yang kedua yaitu bersifat fisik, dan mensucikan diri dari hadas dan najis adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan taharah badan dengan wudu ataupun mandi wajib. Penghilangan najis dan kotoran ini tidak hanya pada fisik manusia, tapi juga yang melekat pada pakaian hingga ke tempat ibadah. Mensucikan diri ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mensucikan diri menggunakan air hingga benar-benar bersih, baik itu dari bentuknya, warna, maupun rasanya. Yang kedua, yaitu membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu. Dan yang ketiga, membersihkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.